Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Chichiryoku-san ni Naritaku Te sebelumnya atau part 25. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya, John Smith terpaksa membohongi Delta dan memberinya misi baru sebagai ganti misi yang diberikan Alpha padanya. Karena tidak mungkin Delta pulang dengan tangan kosong dan membohongi Alpha. Tapi John sudah berjanji akan memberinya hadiah jika dia berhasil menyelesaikan misi barunya, dan biasanya Delta akan selalu menagih janji yang diberikan oleh bosnya. Karena di malam itu kan Delta berpikirnya Chit akan menuruti apapun yang Delta minta sebagai hadiahnya, walaupun dia palingan cuma berburu atau hal-hal semacam itu. Kesenangan Delta itu sangat simpel. Sebenarnya tidak ditunjukkan bagaimana nasib Juggernaut di kota tanpa hukum, tapi kemungkinan besar dia bakalan kena bantai oleh Delta dan mungkin menaranya sampai dilenyapkan. Karena Delta adalah petarung yang sangat brutal dan juga sangat kuat, apalagi Chit langsung yang menyuruhnya. Jika seperti itu, berarti hanya ada satu menara di kota tanpa hukum, yaitu milik Yukime, atau hanya ada satu penguasa. Saat itu di markas Shadow Guardian, Gamma memberikan laporannya pada Alpha kalau mereka telah kehilangan kontak dengan Delta dan hanya menemukan sisa bulu Delta di tempat kejadian. Sebelumnya kan ekor Delta sempat ditarik oleh Chit dan itu bulunya yang sampai rontok guys. Mendengar itu, seketika Alpha tanpa sengaja menjatuhkan pena di tangannya, lalu berusaha menahan ekspresi sedihnya dan tetap memasang wajah yang tenang, walaupun tetap saja Alpha kelihatan sangat sedih, begitu juga dengan Gamma yang tidak sanggup menahannya. Karena di sini mereka pikir Delta sudah pasti mati dan tidak sanggup mengalahkan John Smith. Walaupun hampir mustahil atau sangat sulit mereka percayai kalau petarung sekuat Delta sampai bisa dikalahkan. Karena kekuatan Delta lah yang paling besar di antara Shadow Guardian dan hampir mustahil ada yang bisa mengalahkannya di luar sana. Jadi sekuat apakah pria bernama John Smith ini? Cukup lama di sini Alpha dan Gamma saling berduka atas kematian Delta karena ya kita tahu mereka sudah hidup bersama sangat lama dan juga berjuang bersama. Walaupun Delta sering seenaknya sendiri, tapi dia selalu mematuhi perkataan Alpha dan Gamma sudah menganggapnya seperti adiknya sendiri, begitulah yang mereka berdua katakan. Cuma Alpha tidak boleh terlarut dalam kesedihan dan harus terus berjuang, jadi dia harus sekuat mungkin untuk terlihat tegar. Lalu dia memberi perintah untuk setidaknya mencari mayat atau sisa tubuh Delta. Saat itu peredaran uang palsu semakin meningkat dan tentunya keruntuhan ekonomi juga semakin dekat. Kekhawatiran Alpha sebelumnya benar-benar akan terjadi karena jika rencana John Smith berjalan dengan baik, maka asosiasi pedagang dan Mitsugoshi akan hancur. Lalu John Smith lah yang akan meraih keuntungan sebanyak mungkin di akhir dan menguasai seluruh bisnis di dunia itu. Sedangkan di tempat lain Getan juga merasakan ketakutan yang sama. Setelah melakukan komunikasi lagi dengan Kultus, dia baru menyadari kalau ternyata uang palsu yang beredar bukan milik Kultus atau bukan bagian dari rencana Getan. Pantas saja terlalu dini dan tentunya dana bantuan dari Kultus untuk asosiasi pedagang juga akan menjadi korban. Sebelumnya kan Getan punya rencana seperti John Smith, tapi akan dia lakukan jika dana Kultus sudah ditarik semuanya. Namun jika sudah seperti itu, maka Kultus juga terkena imbasnya. Di sini Getan sangat marah dan tidak menduga kalau pria bernama John Smith melakukan rencana seperti itu, bahkan jauh mendahului rencana Getan sendiri. Dia sampai meraung dan mengamuk di ruangan itu, tapi Getan masih belum menyerah. Getan pikir masih ada waktu, yaitu dengan menangkap bajingan bernama John Smith, dan dia sangat serius akan hal itu karena sudah tidak ada cara lain lagi untuk menyelamatkan dana milik Kultus. Bisa-bisa nama Getan sendiri akan dicoret dari Kultus dan reputasinya akan hancur. Lalu beberapa hari di malam berikutnya, seperti biasa Beta mengunjungi tuanya dan memberikan laporannya, tapi kali ini laporan Beta lebih banyak dan lebih detail dari sebelumnya. Terutama mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh Mitsugoshi dan penyebaran uang palsu. Walaupun bukan berarti 7 anggota utama meminta bantuan Chit, tapi tuan mereka perlu tahu itu dan mereka sangat paham kalau Chit juga punya urusannya sendiri dan jauh lebih sibuk. Mereka tidak mau terus-terusan mengandalkan Chit dan terlalu bergantung padanya, karena jika seperti itu, lalu apa gunanya anggota Shadow Guardian kalau tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri? Begitulah yang Beta pikirkan, walaupun sebenarnya tuan mereka sendiri yang menyebabkan masalah kali ini. Tapi seperti biasa Chit benar-benar memahami semuanya, namun kali ini dengan tampang yang sangat serius dan itu membuat Beta sangat senang. Tapi entah bagaimana di sini Chit mengatakan ada sesuatu yang tidak aku mengerti dan aku tidak yakin apa yang kalian pikirkan. Jadi aku akan menuliskan catatan untukmu.
Setelah memberikan semua laporan terkait misi Goshi, Beta masih punya laporan lain yang jauh lebih penting atau tuanya harus mengetahui itu, yaitu menghilangnya Delta setelah diberi misi untuk memburu pria bernama John Smith dan mereka hanya menemukan sisa bulunya di tempat kejadian. Tapi setelah dilakukan penyelidikan, kemungkinan besar Delta tidak selamat, begitulah laporan yang diberikan oleh Beta. Tentu dia melaporkan itu dengan sangat sedih dan menangis menyesal. Tapi Chit yang mendengarnya berpikir sejenak lalu mengatakan Delta baru pergi ke tempat yang jauh dan Chit mengatakan itu dengan nada yang sangat lembut. Jadi Beta mengartikannya seperti kata-kata perpisahan atau maksudnya Delta sudah pergi ke alam yang berbeda, yaitu tempat yang sangat jauh atau sama aja mati. Di sini Beta semakin menangisi kepergian Delta, tapi dia senang dengan kelembutan tuanya yang menanggapi hal itu. Lalu Beta meminta bantuan Chit untuk menghadapi pria bernama John Smith karena dia sangat berbahaya, tapi jika itu memungkinkan karena Beta tahu tuanya sangat sibuk. Tentunya Chit benar-benar sibuk dan ada urusan lain yang harus dia urus. Sebelum Beta meninggalkannya, di sini Chit memberikannya sebuah catatan atau pesan penting di selembar kertas. Tapi Chit sengaja menulisnya dengan menggunakan 5 bahasa di bumi yang tidak mungkin bisa Beta baca sebelum menelitinya. Beta sempat bertanya, bisakah Anda memberitahuku apa artinya? Tapi Chit bilang, belum waktunya. Namun jika kalian mengerti apa yang aku katakan di surat itu, maka aku akan memberitahukan semuanya. Setelah itu Beta menyelipkan catatan di tengah hopainya dan pergi dari tempat itu. Dia segera menyerahkan catatan itu pada Beta untuk diteliti dan memahami artinya. Sebenarnya Chit yakin kalau 7 anggota utama tidak mungkin bisa mengartikan catatan itu karena sengaja dia tulis menggunakan 5 bahasa di bumi. Tapi kan 7 anggota utama punya peneliti yang sangat jenius yaitu Eta dan itu bukan hal yang sulit bagi Eta untuk mengartikannya asalkan diberikan waktu. Di hari berikutnya di malam hari seperti biasa, sebuah kereta gerbong melewati jalan sepi di kota Midgar. Kereta itulah yang biasa digunakan untuk mengangkut uang koin dan juga mengirim uang palsu, tapi saat itu kereta sedang membawa uang koin yang sangat banyak, atau hasil keuntungan dari rencana John Smith dan juga Yukime. Namun di malam itu kesatria bayaran dari asosiasi pedagang berhasil melacaknya dan menghentikan kereta itu di gang kota. Semua penjaga kereta ditahan oleh mereka dan digeledah semuanya, tapi tak lama kemudian John Smith muncul dan dengan mudah membantai semua kesatria bayaran. Namun di saat yang bersamaan ada satu orang yang sedang mengamati semua itu, yaitu Alpha. Tanpa diduga kali ini Alpha turun tangan langsung untuk menghentikan pria bernama John Smith yang berarti masalah sudah sangat serius. Sedangkan John Smith yang menyadari keberadaannya mengatakan, keluarlah, aku tahu kau ada di sana. Saat mengatakan itu, John juga mengeluarkan benang sihirnya untuk menyerap tubuh Alpha di kegelapan, tapi Alpha bisa menghindari semuanya dengan mudah dan muncul langsung di depan John Smith. Dengan percaya diri, Alpha bilang senang bertemu denganmu John Smith dan selamat tinggal. Dengan sekejap serangan dari pedang Alpha menebas tubuh John Smith, tapi ternyata yang dia tebas cuma sisa bayangannya dan John sendiri sudah ada di belakangnya. Ia seperti biasa kecepatan dari gerakan Chit sampai meninggalkan bayangan dan menciptakan Fata Morgana. Tentu Alpha yang melihat itu cukup kaget karena ternyata itu bukanlah teknik yang simpel. Bukan hanya mengandalkan kecepatan fisik saja, tapi sang pengguna harus bisa mengontrol sirkuit sihirnya secepat mungkin dan juga bisa menahan beban yang diterima oleh tubuh akibat gerakannya yang sangat cepat. Dengan jijik Alpha menatap John yang sudah membunuh Delta dan bertanya di mana kau mempelajari teknik itu. Tapi John tidak menanggapinya dan mulai mengendalikan 10 benang yang terhubung dengan jari-jarinya. Walaupun Alpha juga sudah tahu teknik itu dari laporan yang diberikan oleh nomor 664. Jadi di pertarungan ini Alpha bisa menangkis semua serangan benang John Smith dan perlahan mulai mendekatinya untuk memperpendek jaraknya. Cukup lama benturan benang sihir dan pedang Alpha saling berbentrokan, tapi semakin lama Alpha semakin punya banyak kesempatan untuk mendarahkan serangan langsung. Bahkan pedang hitamnya hampir saja mengenai leher John Smith dengan kecepatan yang sangat tinggi. Walaupun di saat pedang Alpha hampir mengenainya dengan cepat, John Smith masih bisa menghindarinya. Terus seperti itu, seolah-olah John Smith paham dengan semua serangan yang Alpha lancarkan. Tentu di sisi lain Alpha selalu mengamati gerakan John Smith, sampai akhirnya dia menjaga jarak dan dengan nada yang sangat tinggi dia mengatakan, mengapa kau di sini Shadow? Atau apa maksudnya semua ini? Karena sudah ketahuan Chit melepaskan topengnya, tapi malah dia bilang, aku sudah membuang nama itu dan saat ini aku adalah pria bernama John Smith, tidak kurang dan tidak lebih. Tapi apakah Alpha akan mengerti hanya dengan perkataan seperti itu? Tentu saja tidak. Dia masih bertanya dengan emosional, apa maksud semua ini? Cuma Chit lagi-lagi memberikan jawaban yang tidak bisa Alpha pahami karena ini adalah pilihan yang terbaik dan kau akan mengerti semuanya jika sudah selesai. Lalu Alpha bertanya lagi bagaimana dengan Delta dan apa yang terjadi dengannya.
Chit menjawab Delta hanya sedang pergi ke tempat yang sangat jauh. Setelah itu banyak hal yang dikatakan Alpha sambil terbawa emosinya, tapi intinya Alpha ingin memahami tindakan Chit kali ini dan apa tujuannya. Alpha tahu dirinya tidak sekuat ataupun sepintar tuanya dan sangat lemah di hadapan tuanya. Tapi Alpha sangat ingin mendukungnya dan memahaminya karena dia yang sudah menyelamatkan hidup Alpha dan memberinya tujuan hidup. Namun selama ini Chit selalu bertindak sendiri, sedangkan Alpha selalu mengurus anggota Shadow Guardian atau hanya itu yang bisa dirinya lakukan. Padahal sebenarnya ya nggak seperti itu, tapi itulah yang dirasakan oleh Alpha guys. Jadi Alpha merasa ditinggalkan oleh tuanya yang selalu melangkah jauh di depannya. Lalu sambil menangis, Alpha bertanya, apakah kau tidak membutuhkanku lagi? Mendengar itu Chit sampai meminta maaf dan mengatakan ada hal lain yang harus aku lakukan. Akhirnya di sini Alpha akan membuktikan kelayakannya dan tak lama kemudian energi sihirnya mulai meningkat pesat. Dari bawah tubuhnya tercipta pusaran air yang sangat mengerikan dan dengan sekejap tubuh Alpha menyatu dengan kekuatan itu. Lalu di saat yang bersamaan tubuh Alpha seperti menghilang dan pusaran airnya berubah menjadi kabut merah atau menyatu dengan semua itu. Chit saja sampai dibuat kaget melihat teknik itu. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, serangan Alpha datang dari semua sisi, bahkan semakin lama Chit mendapat luka sayatan di tubuhnya. Jadi di pertarungan ini tubuh Alpha menyatu dengan kabut merah dan dia bisa muncul dari manapun lalu menghilang dengan cepat di saat Chit akan menyerangnya. Tapi kecepatannya tidak main-main karena Chit saja sampai mendapat luka sayatan walaupun saat itu Chit masih bertarung mengandalkan teknik benang sihirnya. Teknik Alpha kali ini disebut sebagai atomisasi guys. Semakin lama luka di tubuh Chit semakin banyak dan di tengah semua itu Alpha mengatakan, lihatlah aku bukanlah beban untukmu dan bisa berguna bagi dirimu. Bahkan Alpha sampai memohon karena dia merasa seperti dibuang oleh tuanya dan tidak berguna lagi. Namun tak lama kemudian Chit mulai paham dengan teknik yang digunakan Alpha dan tahu cara kerjanya. Jadi saat itu Chit menggunakan pedang andalannya untuk menyerang kabut merah Alpha, tapi serangan itu langsung masuk ke zona kabutnya. Dan Alpha sendiri langsung keluar dari kabut itu atau memunculkan tubuhnya kembali. Karena jika dia tetap menyatu dengan kabut merahnya, maka akan menerima serangan Chit sebelumnya. Setelah semua kabut merahnya menghilang dengan cepat, Chit menyerang Alpha dengan pedangnya dan itu adalah serangan yang sangat kuat sampai membuat Alpha tak sadarkan diri. Tapi tentu tidak meninggalkan luka yang fatal karena Chit menyerangnya dengan gagang pedang bukan ujung pedangnya. Setelah itu Chit mengatakan, kau sudah jadi sangat kuat dan setelah semuanya selesai, kau akan menyadari kalau ini adalah pilihan yang terbaik. Saat itu Alpha yang mulai kehilangan kesadarannya hanya bisa melihat Chit yang mulai berjalan meninggalkannya. Dengan nada pelan Alpha terus memohon, jangan tinggalkan aku, tapi suara pelan itu tidak bisa menjangkau tuanya yang semakin lama semakin berjalan meninggalkannya. Sampai akhirnya Alpha pingsan sepenuhnya di tempat itu. Ya, itu adalah momen yang sangat emosional, tapi serahkan saja pada MC kita yang sedang memainkan perannya sebagai agen super rahasia. Lalu beberapa hari setelahnya di markas rahasia, Yukime dan John mulai membicarakan hasil dari rencana mereka selama ini. Pembuatan uang palsu sudah selesai semuanya dan sudah hampir diedarkan semuanya. Anak buah Yukime juga sudah dipindahkan ke kota tanpa hukum dan hanya tinggal beberapa di markas itu. Di ruang bawah tanah saat itu Yukime menunjukkan tumpukan koin dan emas yang sangat banyak pada John Smith dan itu adalah hasil yang mereka dapatkan selama ini. Tentu John sangat senang melihat harta sebanyak itu. Tapi Yukime juga tidak hanya mendapatkan banyak koin dan emas, namun dia juga mengumpulkan uang kertas yang asli. Dan nantinya akan dia tukarkan pada Bank Mitsugoshi sampai koin mereka habis dan mengalami kebangkrutan. Barulah mereka berdua akan melangkah ke rencana selanjutnya atau jika kedua perusahaan sudah benar-benar hancur. Tapi saat ini Yukime dan John akan berbagi tugas seperti sebelumnya. John akan tetap menjaga rute yang menghubungkan antara kota tanpa hukum dan markas rahasia dan juga kota Midgar. Sedangkan Yukime bilang akan mengambil sisa uang yang masih di luar dan dikumpulkan di tempat itu. Tapi mendengar itu John mulai curiga kenapa kali ini Yukime yang akan pergi sendiri, bukankah biasanya dia hanya perlu mengirimkan anak buahnya. Namun saat John menanyakannya, Yukime bilang tidak ada artinya jika bukan aku yang pergi sendiri. Setelah itu di sini Yukime kembali membicarakan masa lalunya karena dia merasa John pantas untuk mengetahui semuanya. Jadi sebelumnya kan Yukime menceritakan masa kecilnya bersama ibunya dan hidup bahagia di desa itu. Namun tak berselang lama di saat ibu Yukime sedang berburu, ada suku lain yang menyerang desa itu dan mereka adalah suku yang sangat barbar. Tidak banyak orang di desa Yukime yang sanggup memberikan perlawanan dan hanya ibu Yukime yang harusnya bisa melawan mereka karena punya ekor 3. Tapi kan saat itu dia sedang berburu.
Yukime sendiri hanya bisa bersembunyi dan sangat ketakutan. Sedangkan warga yang lain perlahan mulai dibunuh dan sisanya berniat melarikan diri. Nah, saat penyerangan itu terjadi, ada seorang jenderal dari suku Serigala yang menyelamatkan Yukime dan desanya waktu itu. Dan suku Serigala akhirnya membantu desa Yukime dan berhasil mengalahkan para penyerang. Karena memang suku Rubah dan Serigala punya hubungan yang baik. Jenderal Serigala yang gagah berani dan kuat itu adalah Getan dan saat itu umurnya masih 17 tahun sedangkan Yukime baru 14 tahun. Seiring berjalannya waktu, hubungan Yukime dan Getan menjadi semakin dekat, bahkan mereka melakukan tunangan dan berniat menikah jika umur Yukime sudah genap 15 tahun. Hari-hari yang Yukime habiskan bersama Getan waktu itu adalah hari-hari yang sangat membahagiakan untuknya karena mereka berdua saling mencintai. Tapi di waktu itu juga pahlawan besar Shiwa dari ras Beastman baru saja meninggal, dan itu berarti ras Beastman tidak lagi punya penguasa. Mungkin sang penguasa ras Beastman memang diberikan gelar pahlawan, guys. Nah, berhubung pahlawan Shiwa sudah meninggal, tentu banyak suku kuat yang mengincar tahtanya dan akhirnya ras Beastman terpisah menjadi dua kubu yang saling memperebutkan tahta penguasa. Sedangkan suku kecil seperti desa Yukime dan Serigala dipaksa untuk memilih mau mendukung yang mana. Sebenarnya tidak boleh netral karena itu berarti sama saja memusuhi keduanya atau dianggap sebagai pengkhianat. Tapi setelah berunding, suku Rubah dan Serigala memutuskan untuk tidak mendukung keduanya atau tidak mau ikut campur. Mereka yakin bisa melalui situasi itu dengan kerjasama. Karena jenis serigala punya kekuatan yang besar, sedangkan Rubah punya kecerdasan yang sangat tinggi. Tapi kenyataan berkata lain. Hanya dalam semalam kedua desa itu diluluh lantahkan dan semuanya dibantai oleh gabungan suku yang lebih besar. Bahkan Getan sebagai serigala terkuat hanya bisa melarikan diri sambil melindungi tunangannya yaitu Yukime. Mereka hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan suku mereka dibantai satu persatu sampai akhirnya malam tiba dan pemandangan rumah terbakar di mana-mana. Saat itu Getan terus mengeluhkan dirinya yang masih lemah. Jika saja punya kekuatan lebih, maka mereka semua tidak akan berani mengambil apapun darinya. Sedangkan Yukime terus menenangkan Getan di sampingnya dan mengatakan itu bukan salahmu. Tapi tiba-tiba Getan membentaknya dan menyuruhnya diam. Dia mulai termakan oleh amarahnya sendiri dan mengungkapkan semuanya. Jadi sebelum penyerangan malam itu terjadi, Getan sudah mengusulkan pada suku Rubah dan Serigala untuk memakan pil merah yang dibawa oleh Getan sendiri. Tentu itu adalah pil yang sama yang diciptakan oleh kultus, yang berarti saat itu Getan sudah punya hubungan dengan kultus. Tapi Ibu Yukime malah menghalangi rencana Getan dan menasihati semua orang untuk jangan sampai memakan pilnya. Dan itu membuat Getan sangat marah, jadi diam-diam Getan membunuh Ibu Yukime di saat penyerangan berlangsung. Bahkan dia membunuhnya dengan sangat mengerikan dan itu semua dia ucapkan di hadapan Yukime tanpa rasa salah sedikit pun. Karena bagi Getan semua itu terjadi akibat kebodohan Ibu Yukime. Di sini Yukime hampir tidak percaya setelah mendengar semuanya dan dia mulai berjalan menjauhi Getan seperti ketakutan. Tapi Getan masih merasa kalau semua yang dia lakukan demi melindungi Yukime. Bahkan di sini Getan memaksa Yukime untuk memakan pil merah dan bersama-sama balas dendam. Tapi Yukime yang ketakutan mulai lari dan dari belakang Getan menyerang punggung Yukime berkali-kali sampai membuatnya mengerang kesakitan. Sambil menginjak tubuh Yukime, Getan memaksa dia untuk memakan pil merahnya. Tapi di saat itu juga tiba-tiba ada anak kecil yang muncul dan dengan tampang yang mengerikan dia mengatakan serahkan uang kalian. Siapa lagi kalau bukan Chika Geno yang saat itu lagi rajin-rajinnya berburu bandit. Di sini Yukime sudah kehilangan kesadarannya dan setelah dia sadar ternyata luka di punggungnya sudah disembuhkan tapi bekas lukanya masih ada. Getan juga sudah menghilang entah kemana dan bahkan para beastmen yang menyerang desa itu sudah kena bantai. Tentu itu semua adalah perbuatan cheat dan kemungkinan besar bekas luka di mata Getan juga cheat yang telah melakukannya. Nah, dari semua kejadian itu, Yukime jadi punya dendam yang sangat besar pada Getan dan setelah hari itu, Yukime menjalani hidup yang sangat mengerikan sampai akhirnya dia berada di puncak dan menjadi salah satu penguasa kota tanpa hukum. Semakin bertambah kuat, ekornya juga semakin tumbuh dan saat ini Yukime adalah rubah berekor 9, tapi mungkin itu jumlah maksimalnya. Setelah mendengar semua cerita Yukime, Chit merasa tidak asing dengan kejadian itu, tapi sebenarnya dia tidak ingat di mana itu terjadi. Dan sama sekali tidak mengingat Yukime yang sudah dia selamatkan waktu itu. Mungkin karena yang dipedulikan Chit waktu itu cuma harta jarahan dan juga bahan latihan. Ya itulah masa lalu Yukime dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari Misela Lawang, semangat Min. Thank you Misela dan semangat juga buat kalian. Lalu dari Fadil buat nambah-nambahin supaya seri Seru Guardian tetap lanjut. Thank you Fadil dan pastinya akan tetap lanjut.
Dan ada dari Joy William, saya suka dengan semangat kamu bang, pembawaan ceritanya. Ya syukurlah kalau kalian suka, tapi kalau kurang tepat kritik aja guys, thank you Jo. Lalu dari Grandial, semangat terus main lanjutin pembahasan Kage no Chichiryoku-nya. Enak banget dengerin storytellingmu sambil makan WK. Oke pasti, thank you Grandial dan selamat makan kembali. Oke itu semua dari Sabria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.